Halo, bertemu kembali dengan saya Murni Marlina Simarmata, dosen Aroga Popin. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan pemahaman dasar tentang karya ilmiah. Topik ini merupakan salah satu inti dari perkuliahan bahasa Indonesia, karena kemampuan menyusun karya ilmiah yang baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan sebuah predikat akademik. Jadi, pada umumnya mahasiswa ataupun siapapun yang hendak memperoleh gelar akademik mesti membuktikan kelayakannya mendapatkan gelar tersebut dengan menyusun karya ilmiah, bisa berupa makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Nanti semua ini akan kita bahas apa saja perbedaan-perbedaannya. Sekarang, pertama mari kita tinjau terlebih dahulu pengertian karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini jelas bahwa karya ilmiah itu menguraikan pendapat. Sekalipun karya ilmiah pada umumnya mengutip banyak pendapat orang atau ahli dan mencantumkan banyak sumber, bukan berarti penulis tidak memaparkan pendapatnya. Pendapat penulis dapat juga disampaikan dengan memberi persetujuan pada pendapat orang lain atau ahli yang dikutipnya, atau bisa juga dengan mengkritik pendapat orang lain itu kemudian mengajukan pendapat sendiri. Bisa juga dengan mengelaborasi beberapa pendapat ahli untuk memberi pemahaman baru atau memberi suatu penafsiran atas suatu teori. Untuk menguatkan pendapatnya, penulis membutuhkan data-data pendukung. Data-data tersebut bisa didapatkan melalui penelitian, pengamatan, studi dokumen, dan studi pustaka. Satu hal yang penting ditekankan dalam proses pencarian data adalah metode. Penulis atau peneliti mesti menjelaskan dengan gamblang metode yang digunakan apa, dan mesti menggunakan metode tersebut secara konsisten ketika melakukan penelitian. Jadi, jika bisa sembarang menarik data atau sembarang menggali informasi, harus dilakukan dengan metode yang sesuai. Selanjutnya, penguraian hasil penelitian, hasil pengamatan, hasil studi dokumen, atau studi pustaka tersebut harus dilakukan secara sistematis. Jadi, dengan demikian pembaca dapat dengan mudah mengikuti alur pemikiran, argumentasi, dan penarikan kesimpulan, sehingga karya tulis tersebut tampak sebagai karya yang logis. Pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti dimaksudkan untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada pembaca. Karya tulis ilmiah ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal, untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Itulah sekilas dasar-dasar dari karya tulis ilmiah. Sekarang mari kita lihat jenis-jenis karya ilmiah. Semua prinsip dasar yang dipaparkan di atas berlaku untuk semua jenis karya ilmiah. Sebagai berikut, yang pertama, makalah. Dalam lingkup akademik, makalah dapat diartikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa yang disusun sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Perguruan tinggi pada umumnya mewajibkan mahasiswa menyusun suatu karya tulis ilmiah berbentuk makalah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar diploma 3. Dalam pengertian umum, makalah dapat diartikan sebagai tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di hadapan umum.
di suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Sebelum diterbitkan, baik melalui jurnal atau media lain, sebuah makalah pada umumnya membutuhkan moderasi agar sesuai dengan format publikasi dan lebih mudah dicerna pembaca umum. Kita lanjut yang kedua, kertas kerja. Kertas kerja ini sama halnya dengan makalah, tetapi lebih diperuntukkan untuk konferensi dan lain sebagainya. Kertas kerja dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Kertas kerja biasanya ditulis untuk dipresentasikan pada seminar ataupun lokakarya dan biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Cukup jelas ya. Kita lanjut ke karya tulis selanjutnya, yaitu skripsi. Skripsi ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Skripsi juga biasanya disusun oleh seorang mahasiswa berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi persyaratan ilmiah dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1. Skripsi ditulis berdasarkan pendapat ataupun teori orang lain, didukung oleh data dan fakta, serta melalui metodologi penelitian. Kita lanjut yang keempat, yaitu tesis. Tesis merupakan ciri pokok. Ciri pokok dari tesis adalah adanya temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis merupakan karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program magister S2 berdasarkan hasil-hasil penelitian yang memenuhi syarat-syarat ilmiah. Tesis lebih mendalam dari skripsi. Tinjauan dan wawasannya pun lebih luas dibandingkan dengan skripsi. Dalam perkembangannya memang tesis tidak lagi mewajibkan adanya temuan baru, tapi harus fokus pada kajian mengenai salah satu isu sentral yang tercakup dalam salah satu disiplin ilmu, sesuai dengan disiplin yang dipelajari dan merupakan pengujian empirik terhadap posisi teoritik tertentu dalam disiplin ilmu yang dipelajari. Terakhir, disertasi. Menyajikan suatu dalil dan dibuktikan sendiri oleh penulis. Artinya disertasi di sini adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa calon doktor atau sering disebut S3 atau promovendus dan dibimbing oleh beberapa promotor atau doktor ataupun guru besar. Disertasi ini ditulis berdasarkan penelitian dan penemuan orisinil di mana penulis menemukan atau mengemukakan dalil yang dibuktikan berdasarkan data dan fakta valid dengan analisis terinci. Disertasi di sini memuat penemuan-penemuan baru, pandangan baru yang filosofis, teknik atau metode baru tentang sesuatu sebagai cerminan pengembangan ilmu yang dikaji dalam taraf yang tinggi. Baiklah, sudah jelas ya penjelasan tentang jenis-jenis karya ilmiah ini. Walaupun dalam kesempatan ini saya hanya menjelaskan 5 karya tulis ilmiah. Sebenarnya masih banyak karya-karya lain yang bisa dikategorikan sebagai karya ilmiah. Tapi sekarang saya lanjutkan aja ke pembahasan ciri-ciri karya tulis ilmiah atau hal yang harus kita pahami mengenai karya ilmiah. Yang pertama cirinya yaitu reproduktif. Reproduktif maksudnya kesamaan pengertian, pemahaman antara penulis dan pembaca. Di sini maksudnya karya tulis ilmiah itu ditulis oleh peneliti ataupun penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dan dari karya ilmiah tersebut. Kedua, tidak ambigu. Maksudnya ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Penjelasan yang gamblang, tidak samar-samar, dan harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya.
Ketiga, tidak emotif. Maksudnya di sini mengandalkan penalaran, menghindari sentimen. Maksudnya adalah karya ilmiah itu ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Kenapa? Sebab karya tulis ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Keempat, menggunakan bahasa baku. Di sini menghindari multi tafsir. Maksudnya apa? Yaitu menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisan, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung, dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami oleh pembaca. Kita lanjut yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Ada ukuran kompetensi penulis, artinya penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya tulis. Yang keenam, bersifat dekoratif. Makna tunggal atau dekoratif, artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Kita lanjut, ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele ataupun harus tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian ataupun babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya juga harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah itu harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi tidak memiliki kecenderungan subjektivitas. Kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah tujuannya agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Oke, saya rasa demikian pembahasan tentang karya ilmiah. Sekali lagi, pembahasan ini dimaksudkan hanya untuk memberi pemahaman dasar. Semoga dapat memacu kita semua untuk menggali lebih banyak informasi tentang karya ilmiah dan dapat memacu semangat kita untuk mengasah kemampuan menyusun karya ilmiah. Saya ucapkan terima kasih.